Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-malik ad-dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala maqis zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, kesehatan, keimanan, dan terutama nikmat untuk sholat subuh berjamaah pada kesempatan kali ini. Melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Di mana bab ini adalah bab nasihat. Yang hadis pertama diriwayatkan dari Abu Uqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Uqayyah Tamim bin Aus ad-Dari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam pada umumnya. Maka penjelasan hadis ini adalah, dan faidahnya yang dapat kita ambil bahwasanya ad-din yang dimaksud adalah dengan artian agama, sedangkan makna lainnya ialah al-jaza, pembalasan, sebagaimana pada ayat Maliki Yaumiddin. Yang kedua ialah bahwasanya kita melihat bahwasanya nasihat itu memiliki peran penting karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya bagian dari agama. Kemudian makna nasihat bagi Allah dalam hadis ini mencakup dua hal. Yang pertama ialah mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesaksian bahwa Allah itu esa dalam rububiyah, uluhiyah, dan juga dalam nama dan sifatnya. Kemudian makna nasihat bagi kitab Allah mencakup diantaranya membela Al-Quran dari penyelewengan dan mengubah maknanya. Juga bagaimana kita mentaati dan menjauhi setiap larangan dalam Al-Quran, serta mentaati perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian nasihat bagi Rasulnya mencakup ittiba' kepada beliau, mengikuti sunnahnya dan tuntunannya. Kemudian kita mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayai ajaran yang dibawanya. Kemudian nasihat kepada ulama kaum muslimin mencakup diantaranya mencintai mereka, kemudian menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran seperti menyebarkan dakwah-dakwah mereka ataupun karya-karya mereka. Juga membela kehormatan mereka serta meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang baik jika terdapat kesalahan. Di antara turunannya juga adalah nasihat kepada penguasa. Di antara nasihat pada penguasa mencakup bahwa kita meyakini bagaimana mereka adalah pemimpin-pemimpin kita, serta kita menjalankan perintah mereka dan menjauhi larangan mereka selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian turunannya juga ialah nasihat kepada orang awam, berbeda dengan nasihat kepada penguasa. Imam Nawawi rahimahullah berkata, menasihati sesama muslim selain ulil amri berarti adalah menunjuki berbagai maslahat untuk mereka, yaitu dalam urusan dunia dan akhirat mereka, tidak menyakiti mereka, mengajarkan perkara yang mereka tidak tahu,
menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan, menutupi aib mereka, menghilangkan mereka dari bahaya dan memberikan mereka manfaat, serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dinukil dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, bagaimanakah cara menasihati sesama muslim? Maka beliau katakan, hal itu sudah dijelaskan sebagaimana dalam hadis Anas, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kata Syekh Al-Utsaimin, nasihat adalah engkau suka jika saudaramu memiliki apa yang engkau miliki. Engkau bahagia sebagaimana engkau ingin yang lain pun bahagia. Engkau juga merasa sakit ketika mereka disakiti. Engkau bermuamalah, bersikap baik dengan mereka sebagaimana engkau pun suka diperlakukan seperti itu. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Maka dari itu, semoga Allah mudahkan kita untuk saling menasihati dalam kebaikan, khususnya ketaatan, serta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua untuk dapat menjalankan agama ini dengan baik, dengan maksimal, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.